Halo Sobat RPK, jumpa lagi dengan saya Argo untuk Boss Office kali ini. Dan kali ini bos kita adalah seorang pendeta. Inilah Pendeta Jeffrey Tambayong, Ketua Umum GMDM, Garda Mencegah dan Mengobati. Pendeta Jeffrey Tambayong sudah lama juga sahabat RPK dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin forum organisasi kemasyarakatan anti narkoba, FOKAN. Tapi nanti lebih jelasnya kita akan tanya langsung dengan bos kita. Ya. Selamat siang bos. Selamat siang, Merdeka. Oh, aman selalu bos. Bos, kita kan pernah dengar ini, bos sendiri ketua dari GMDM. Mungkin sebelum kita ngobrol banyak, Ya. kita mau tahu lah GMDM itu apa, diceritain dulu. Ya, GMDM itu mempunyai visi di brosur-brosur kami memasyarakatkan gaya hidup yang bebas dari narkoba yang paling utama, lalu seks bebas, HIV/AIDS, premanisme, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dalam kehidupan pembangunan bangsa. Jadi misi GMDM tentu sesuai selaras dengan visi, yaitu membantu program pemerintah dari penyakit-penyakit masyarakat, baik itu ketertinggalan pendidikan, baik itu HIV/AIDS, premanisme, dan narkoba, untuk mereka menjadi orang lebih baik. Nah, jadi seperti itu. Jadi visi GMDM itu ada artinya untuk memperbaiki segala sesuatu yang rusak, karena kami juga mendapatkan kasih karunia Tuhan, dan kami membagikan kasih karunia Tuhan untuk seluruh masyarakat Indonesia, seperti itu. Udah lama ya bos ya? Kami berjalan udah lebih dari 10 tahun. 10 tahun lebih? Ya, udah 10 tahun lebih kami berjalan. 10 tahun lebih dalam pergerakan P4GN sih kebanyakan, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peran gelap narkoba. P4GN? P4GN itu. Nah, sahabat RPK, begitu lamanya bergerak di GMDM, sampai-sampai Pendeta Jeffrey sendiri, bos kita ini dipercaya sebagai Ketua Umum FOKAN, ya bos ya? Ya. Apa nih bos, FOKAN, saya juga mau tahu kok sampai bisa jadi Ketua Umum FOKAN bos. FOKAN ini didirikan 6 tahun yang lalu oleh Kepala BNN, mengasosiasi menurut sesuai dengan ranah Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang peran serta masyarakat. Jadi di pasal 104, 106, 7, dan 8 dan seterusnya, di mana dalam menangani masalah narkoba itu harus pendekatan dari hulur sampai hilir. Jadi dari yang paling besar sampai paling bawah. Nah, masyarakat, jadi antara pemerintah dan masyarakat kerjasama. Maka FOKAN itu dibentuk sebagai representatif daripada BNN untuk bekerja sama dalam masalah P4GN itu, baik itu penyuluhan, rehabilitasi, pendampingan hukum, dan lain sebagainya. Makanya FOKAN itu didirikan pertama kali oleh 25 organisasi. 25. Kayak ada GMDM, ada Insano, ada KNPI, ada GRAM, ada Granat, ada Raden, ada macam-macam, KNPI, FKPPI, dan lain segala macam lainnya, yang semua pemerhati narkoba. Di situ disatukan oleh Pak Anang Iskandar, selaku Kepala BNN waktu itu, mantan Kabar Eskrim, dari Kepala BNN jadi Kabar Eskrim beliau kan. Nah, di situ kami disatukan, dilantik, dan saya waktu itu pertama kali menjabat Ketua Bidang Rehab. Ketua Bidang Rehab. Sesudah rehab, sudah 5 tahun pemilihan, diadakan pemungutan suara, 85% pengurus mengharapkan saya jadi ketua. Nah, disitulah saya masuk tahun yang pertama, untuk periode yang kedua ini sebagai ketua umum. Jadi seluruh organisasi pemerhati narkoba, baik itu NGO maupun ormasnya, sekarang saya ketua umumnya, begitu. FOKAN. GMDM sama FOKAN sendiri tujuannya ada nggak yang khusus? Ya, sama sih. Jadi memaksimalkan peran serta masyarakat untuk mendukung program pemerintah dalam darurat narkoba. Apalagi kan sudah tahun lalu ada Impres nomor 6 tahun 2018, di mana mengacu kepada banyaknya pecandu, banyaknya bandar, banyaknya kehancuran yang disebabkan oleh narkoba. Makanya peran serta masyarakat. Jadi FOKAN dan GMDM ini sama. Cuma GMDM hanya salah satu organisasi. Kan GMDM walaupun kami sudah ada di 34 provinsi, tidak bisa bekerja sendiri. Sama, BNN pun ada hal yang lain, ada dibantu Bea Cukai, dibantu oleh Mabes Polri, dibantu oleh Kemensos, dibantu oleh Kemenkes, untuk sama-sama bekerja dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba ini. Baik, saya pernah dengar Indonesia bersih dari narkoba. Itu maksudnya gimana? Jadi mimpi dari
presiden yang lalu, yaitu pertama Indonesia Bersinar 2015. Indonesia Bersinar 2015. Tapi sekarang Pak Heru, kepala BNN, dengan Pak Arman Depari juga, dengan beberapa deputi Huker, Hukum dan Kerjasama, Pak Puji Suwarno, mengatakan visinya tetap sama. Indonesia Bersinar, tapi tidak pakai tahunnya lagi. Jadi visinya, tekadnya tuh Indonesia bersih daripada narkoba. Bukan bebas narkoba, bebas make dong. Artinya bersih. Bersih itu bersih dari narkoba. Jadi semua para stakeholder, para pemimpin-pemimpin bangsa, semua harus bergerak. Dan ingat, Indonesia kan sudah dikatakan darurat narkoba. Walaupun saya tidak setuju kata darurat, sebenarnya gawat darurat. Karena nilai kehancurannya itu begitu sudah sangat-sangat luar biasa. Penjara sudah nggak muat dengan para orang-orang yang ditahan karena overkapasitas dari 300 sampai 600%. Dan itu rata-rata orang-orang yang di penjara 70 sampai 80% itu narkoba begitu. Baik, sahabat RPK, nanti kita lanjutkan lagi masih bersama dengan bos kita, Pendeta Jeffrey Tambayong, untuk kali ini di Boss Office. Baik sahabat RPK, kembali lagi untuk Boss Office kali ini dan langsung dari meja kerja bos kita, Pendeta Jeffrey Tambayong. Masih bersama dengan saya Argo tentunya sahabat RPK. Kita lanjutkan lagi, bos. Indonesia Bersinar, itu visinya bagus banget. Ya. Tapi nanti implementasinya itu gimana tuh bos? Bisa nggak sebenarnya terjadi Indonesia Bersinar? Ya, tidak ada satu negara pun yang memang secara itu yang bisa mengatakan negaranya bersih narkoba. Tapi ada negara-negara yang sukses, salah satunya Portugal. Mereka itu sukses mengurangi jumlah pecandu yang sangat signifikan. Dan tentu ketika jumlah pecandu sudah sangat kurang, berarti bandarnya kan nggak ada laku jualan. Nah, beralih jualan bakso atau puyung hai, gitu ya. Jadi artinya ada negara yang sukses. Nah, Indonesia bersih narkoba. Kalau saya dengan kacamata iman sebagai seorang pendeta, saya harus berkata sampai tuntas, sampai benar-benar clear and clean begitu. Tapi secara logika kita mau supaya misalnya 3 atau 4 atau 5% jumlah pecandu ini bisa nurunin 1 atau 2 digit aja kan dah. Puji Tuhan. Contoh, sekarang kan ada yang bilang sekitar 5 sampai 6 juta, ada yang bilang 7 juta. Katakanlah, biasanya Profesor Dadang Wari pernah bilang data pemerintah itu 10 kali lipat. Berarti kan kurang lebih ada 10 juta sampai 15 juta orang pecandu narkoba. Lalu kita bisa mengurangkan jadi tinggal 2 juta kan puji Tuhan, begitu kan. Tetap masih ada pecandu, tapi minimal mengurangkan itu. Cara mengurangkan itu yang perlu ada kerjasama, ada sinergi dengan pemerintah, dengan masyarakat, dengan LSM, NGO, ormas-ormas anti narkoba. Jadi jangan berjalan sendiri-sendiri, jangan berjalan seperti paling berprestasi. Ini bukan lagi kejar prestasi, bukan lagi kejar nama, ini lagi berperang. Sama waktu kita berperang sama Belanda kan nggak ada yang menjadi pahlawan kesiangan, yang mau menjadi hebat. Semua berjuang mempertaruhkan darah. Karena apa? Negara kita mau hancur, negara kita hancur oleh karena penjajahan. Nah sekarang ini kita lagi dijajah. Masalah kalau Belanda kita bisa lihat nih musuhnya. Tapi kalau narkoba ini kan kita berperang sama musuh tanpa wajah. Kan tidak terlihat nih orang-orang siapa. Karena bisa cipika sama kita ternyata bandar. Jadi yang ternyata kita ada penyuluhan sama-sama kita pun ternyata pemakai. Kita kan nggak bisa telematika menilai orang. Nah ini artinya musuh kita tanpa wajah. Jadi lebih berat sebenarnya dibandingin kalau dengan Belanda yang kita bisa tombak dengan bambu runcing atau segala macam. Nah ini harus ada sinergi, dan memang penanganan harus jelas. Portugal itu ketika mereka hanya fokus penangkapan, banyak ditangkap, tambah banyak pecandunya. Tapi sekarang mereka banyakkan fokus di penyuluhan, di rehabilitasi, penangkapan tetap ada, berimbang, bahkan ada ditingkatkan di rehabnya mereka, malah sekarang akhirnya turun. Karena memang kalau hanya ditangkap, masuk ke penjara, seperti kita tahu lah penjara-penjara kita zaman now sekarang ini kan, di penjara bukan jadi tempat yang untuk membuat mereka bertobat, malah tambah parah. Jadi banjir narkoba di penjara-penjara. Berulang kali Pak Arman Depari dan tim itu, baik dari BNN maupun Barreskrim itu menangkap jaringan-jaringan, ketangkap 300 kilo, ketangkap 1 ton. Dikendalikan dari penjara. Dan kami banyak klien-klien di penjara itu, mereka bilang, aduh hampir mati Pak. Kami di penjara itu banjir. Kalau kami nggak pakai disangka. Jadi dengan kata lain, ini kan harus penanganannya benar-benar ada ini, menurut saya itu goodwill sebenarnya. Ada nggak etikat baik? Ada nggak satu kemauan yang benar-benar besar? Kalau nggak kita tangani, ya saya sih berharap pemerintah mendengar suara saya ini supaya apa?
Karena jangan sampai anak kita udah kena dulu, baru kita mau bergerak. Jadi, tapi kalau pertanyaan di awal tadi, optimis nggak Indonesia bersama? Oh, saya harus optimis. Kalau nggak optimis, saya udah berhenti jadi ketua GMDM. Jadi, karena saya lagi masih bisa bergerak sampai tahun ke-10 ini, karena saya masih punya keyakinan Tuhan tolong Indonesia. Tuhan jawab doa-doa kita, dan segala jerih payah kita untuk bangsa ini nggak sia-sia. Makanya kami punya moto, tiada hari tanpa penyuluhan. Kami GMDM. Jadi tiap hari itu kami bagikan brosur, ada di seluruh kota. Sekarang ada tim kami di Jawa Tengah dengan Pak Joko Prabowo, ada Alfon tim 15 orang, kita berangkat ke sana mengadakan penyuluhan. Di sini juga di Jabodetabek kita bagi-bagiin tajil, sambil bagiin tajil dengan tema Ramadan bersinar, kita sambil memberikan pesan, yuk perang sama narkoba, yuk perang sama narkoba, kita bagikan brosur. Apapun yang bisa kita lakukan sekarang sesuai dengan kemampuan kita, tentu sesuai dengan dana kita bergerak. Tapi kalau ini semua sinergi, pemerintah bergerak dengan dana pemerintah, kita swasta ditopang dengan dana-dana swasta, wah ini bagus. Cuma sekarang kan nyari dana aja untuk penyuluhan, untuk bikin brosur aja sulitnya minta ampun begitu. Dana kita cari-cari dana itu. Ada inilah menurut saya kurangnya ada sinkronisasi, kurangnya ada kesadaran untuk sinergi bersama untuk P4GN ini, untuk pencegahan bahaya narkoba. Jangan sampai Indonesia hancur seperti Cina yang waktu kehilangan beberapa pulau akibat perang candu waktu lawan Inggris kan. Mana bisa tentara Cina dikalahkan waktu itu, rakyatnya banyak, tentara kuat, tapi waktu narkoba dikasih. Nah, Indonesia ingat, Indonesia jangan sampai menggunakan sumber daya sumber daya infrastrukturnya bagus segala satu, tapi kalau generasi mudanya pecandu, makanya 2045 kan nanti akan bilang bonus demografi, anak-anak muda yang akan jadi pemimpin. Tapi kalau udah pada pecandu bukan bonus nih, bencana demografi ini namanya, ya dong, ini jadi kehancuran. Bayangin nanti mau sidang DPR nyabu dulu, mau ngajar nyabu dulu, jangan-jangan mau khotbah nyabu dulu supaya ya itu yang kita harus hindarkan, ya harus perang bersama. Tadi harus ada sinergi. Harus. Untuk bersama-sama. Yes. Tapi spesifik langkah-langkahnya apa, Bos? Ya, jadi artinya perlu ada banyak duduk bersama, membahas bersama untuk lalu ada keputusan bersama. Jangan terlalu kayak sekarang mau amandemen undang-undang kan sudah ada TAT, tim asesmen terpadu, mengacu pada peraturan bersama. Mengacu kepada beberapa peraturan-peraturan pemerintah, ada SEMA segala macam. Buktinya 1 gram yang harusnya direhab masuk penjara. Kenapa Indonesia jadi surganya para bandar? Di dalam penjara orang bisa bebas. Bahkan yang bayangkan bandar-bandar yang ketangkap besar saat ini kan udah hampir 75% dikendalikan dari penjara. Ya, jadi kenapa begitu mudahnya orang di penjara untuk mendapatkan handphone segala macam, dan memang uangnya juga banyak, sehingga banyak oknum-oknum akhirnya pasang badan. Ya, gue gaji sampai akhir gue pensiun paling dapat 2 miliar, 3 miliar. Ini 1 miliar, 2 miliar, gue dapat cuma dalam waktu 1 bulan. Mereka kompromi. Karena ingat ya, uangnya beredar kan BNN bilang hampir 80 triliun. Tapi ada satu teman di Ikatan Dokter bilang, nggak mungkin, dari hitungan dia paling tidak kurang 250-300 triliun. Nah, jadi uang yang beredar ini uang unlimited. Iya. Jadi belum tentu iman, jangan karena iman tokoh agamanya belum tentu kuat dengan kayak begini. Apalagi yang cuma orang-orang sekuler yang kerja-kerja itu. Biasanya orang yang baru tamat sih masih idealis. Tapi kalau udah punya istri, punya anak, kebutuhan banyak, akhirnya idealismenya runtuh ketika ada 1, 2, 3 M di depan meja atau bagaimana. Ya sudahlah, biarkan. Nah, dia nggak memikirkan bahwa itu lagi yang dibiarkan itu, dia lagi jadi pengkhianat bangsa. Pemahaman ini, come on, lu kalau biarkan bandar ini masuk, lu biarkan di penjara ini jadi, lu lagi mengkhianati negara ini. Kenapa? Generasi muda negara ini hancur. Duit yang belanja narkoba itu, kan duitnya ke luar negeri. Ya dong? Jumlahnya katakanlah kita pakai data BNN, 80-100 triliun. Pembangunan MRT kan itu sekitar 30-35 triliun kan. Jadi berapa MRT itu yang bisa dibuat dengan uang-uang yang beli narkoba ke luar negeri. Dan ini memang harus benar-benar jadi perhatian khusus. Yang paling parah lagi sekarang di desa-desa, di pedalaman-pedalaman, di kota-kota apalagi. Jadi sudah tidak lagi ada di negara ini yang tempat yang aman. Bahkan maaf, kita bicara di gereja, di pesantren yang kita dulu anggap paling aman, ternyata sekarang udah nggak aman juga. Berapa klien-klien kami ada di tempat-tempat yang harusnya jadi tempat yang kudus, suci, di situ mereka pakai narkoba. Nah ini berarti udah gawat. Di tempat, kalau mungkin di diskotik, di tempat dugemnya itu wajar, itu pun harus diberantas. Tapi kalau udah sampai di tempat-tempat ibadah, tempat pesantren bisa ada hal begini, ini kan harus jadi perhatian sungguh-sungguh, nggak main-main lagi. Makanya waktu itu Pak Luhut atau siapa berkata, masalah Indonesia ini extraordinary crime selain korupsi, teroris, narkoba, dia bilang yang paling berbahaya bukan teroris dengan
bukannya korupsi, narkoba ini. Narkoba. Daya rusaknya tuh nggak kelihatan tapi menggurita. Korupsi kan ketangkap, diekspos segala macam, teroris ditembak segala. Tapi kalau narkoba, wah ini mengerikan sekali begitu. Masih ada kurang sehati sepikirnya, Bos. Harus ada dong bersama sinergi secara jelas dan baik. Mengerti ini nggak main-main. Lost generation itu aja katanya kalimatnya. Sadar nggak negara ini lagi lost generation? Jangan sampai sudah terlambat, bukan nggak bisa. Akhirnya kita harus putus 1 atau 2 generasi ke depan. Makanya yang saya bilang bonus demografi jadi bencana demografi nanti ke depan. Ya kalau anak-anak mudanya sudah pecandu-pecandu mau apa lagi? Ke depan kan jadi beban negara. Itu kan perbedaan tuh ya, perbedaan perbedaan treatment Ya. terhadap pengguna sama Ya. pemakai sama pengedar gitu ya. Itu penetrasinya supaya benar-benar sinkron dan sinerginya bisa jalan bareng itu gimana tuh? Jadi gini, kan BNN sebagai leading sektor. Jadi harapannya sebenarnya BNN bisa proaktif memasyarakatkan masyarakat untuk mengadakan penyuluhan-penyuluhan. Contoh, memanfaatkan masyarakat untuk membuat rehabilitasi. Kan BNN nggak bisa banyak rehabilitasi orang. Paling di tempat-tempat BNN hanya 4.000 orang. Iya. Sedangkan jumlah pecandu yang katakanlah 7 juta, katakanlah kita ambil minimalnya 5 juta saja kan. Salah satu deputi itu bilang dari 5 juta orang itu yang harus direhab karena udah adiksi 2 juta. Nah, makanya pemerintah juga mau ambil 10%-nya, 200.000, dikurang lagi jadi 100.000. Nah, merehabilitasi 100.000 aja udah nggak bisa. Pemerintah sama swasta. Berarti kan apa? Peran tokoh agama, gereja, pesantren, itu kan bisa jadi panti-panti rehab. Rindam-rindam, dulu pernah dibuat tapi ditutup lagi karena SDM kurang. Makanya memang untuk merehab orang ini nggak bisa hanya sekedar lu tahu harus punya passion. Dan rata-rata orang yang punya passion itu anak-anak mantan pecandu yang sudah sembuh, yang harus dibina, di-mentoring segala macam. Mereka kayak kita GMDM kan rata-rata anak-anak bekas pecandu yang sambil kita bina, awasi mereka, jangan mereka relapse. Karena ingat ya, pecandu narkoba itu nggak bisa dikatakan 100% sembuh. Dia sembuh tapi masih bisa kambuh kembali, relapse. Nah, makanya caranya bagaimana? Mentoring dia. Maka kalau namanya MTC, Miracle Touching Community, program mentoring fathering. Nah, kita harus tetap jadi bapak. Para ustadz, para pendeta, para kiai, itu guru-guru agama, guru-guru, itu harus jadi mentor untuk mereka. Kalau tidak, kita lagi membiarkan lost generation. Hari ini anak belum kena, belum tentu tahun depan loh. Karena daya rusaknya ini ada pilot yang kena, ada yang S1, S2, S3, sarjana pun kena begitu. Jadi jangan bahkan maaf para tokoh-tokoh agama juga kena begitu ya. Kena. Ada juga. Wartawan ya. Seperti itu. Oke. Ya, sahabat RPK, nanti kita balik lagi. Makin seru aja perbincangan kita dengan bos kita kali ini, Pendeta Jeffrey Tambayong. Sahabat RPK, kembali lagi untuk Bos Office kali ini, dan kita masih bicarakan tentang Indonesia Bersinar bersama dengan Ketua Umum GMDM, Pendeta Jeffrey Tambayong sebagai bos kita kali ini. Bos, kita lanjutin, Bos. Siap. Itu di belakang ada barang-barang kayak begitu, apa-apa aja nih, Bos? Nah, ini alat peraga dari BNN yang diberikan oleh Pak Armand Depari. Oke. Ini ada contoh-contoh sebagian kecil. Ingat bahwa jenis-jenis narkoba di seluruh dunia ini kan kurang lebih dari 860-an. 860. Nah. Ih, ini sedikit juga. Di Indonesia ini kurang lebih sekarang yang baru termasuk ada gorila, ada katinon, dan lain sebagainya, itu kurang lebih hampir 80-an lah. Sampai 120. Ya, kurang lebih. Nah, tapi ini hanya sebagian besar, sebagian kecil yang tapi cukup umum ya. Ada ganja kering. Ya, ini ganja kan? Ya kan? Oh, itu dibilang rokok pocong-pocong. Ya, ini heroin, ini pocong gitu ya. Lalu ada hasis ini kan. Jadi ada juga heroin, lalu ada kokain untuk pembuatannya, metadon ya, bubuk kokain, opium, lalu amfetamin ya. Metafetamin, MDMA, ekstasi, sabu gitu. Lalu juga ada yang rokok. Itu rokok elektronik gitu. Ya, vape ya. Vape. Jadi ini dipakai, ini liquidnya. Biasa dicabai cairan cairan ganja, sekarang pakai sabu ya, biasa lah mereka aja. Alatnya tetap pakai alat itu. Pakai alat itu. Jadi udah banyak yang ketangkep. Lalu ada lem Aibon. Lem Aibon. Ada rokok juga, karena rokok
Adiktif juga. Adiktif. Jadi karena pembunuhan rokok lebih banyak ya. Kalau nggak salah sehari itu sampai 1000 lebih lah. 1 tahun sampai 400.000 mati karena rokok di Indonesia. Itu bos, semir juga bisa. Iya, semir kan itunya apa? Sat-satnya itu, bukan disemir mukanya bukan. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini ada beberapa, ini sebagian besar ya. Ada yang biasa anak-anak jalanan tuh tramadol begitu kan, arsimer, gitu segala macam mereka pakai nih. Jadi apa? Inilah jenis-jenis apa narkoba. Ada apa? Yang sifatnya ini macam-macam, ada 3. Halusinogen, depresan, sama apa stimulan ya. Jadi stimulan, halusinogen sama depresan begitu. Jadi penyebabnya itu yang ada tekanan, ada yang buat jadi aktif begitu kan, macam-macam itu. Oh, itu ada bahan adiktif, terus psikotropika, Iya. opium, heroin, ganja gitu ya. Oh, kelas-kelasnya ada. Ada kelas. Istilahnya kalau di undang-undang kan ada golongan 1, 2, 3, dan 4. Saya sendiri nggak terlalu setuju, karena semua narkoba itu mau pakai golongan apa merusak otak intinya. Jadi kayak ANS ya. Iya. Jadi ya tapi sudah dibuat undang-undangnya. Kalau dibuat mau amandemen udah nggak usah pakai golongan-golongan lah. Semua merusak. Apa jadi kesannya kalau pakai ganja lebih berat, kalau pakai yang obat-obatan nggak berat, siapa bilang? Itu daya rusaknya sama aja, daya hancurnya. Jadi satu aja narkoba nggak pakai golongan-golongan itu merusak. Tapi ingat penanganannya juga harus jelas lah di undang-undang yang baru kita harapkan bisa ada. Undang-undang sekarang sudah bagus, cuma kadang-kadang bisa disalahterjemah. Jadi lebih detail aja, nggak usah pakai SEMA, nggak usah pakai SEJA, nggak usah pakai itu, langsung aja. Itu dipakai untuk hal itu. Bos, waktu sebelum terjun di sini pernah jadi pemakai nggak bos? Tidak adiksi, tapi pernah. Tidak adiksi tapi Pernah, pernah. ya, pakai ganja, pakai mataran, semuanya pernah. Berarti hidupnya nggak hambar-hambar banget gitu. Enggak, jadi Justru dari situ malah itu ada film panggilan itu segala macam. Saya pernah ngasain ganja, ngasain sabu, ngasain itu semuanya. Waktu itu saya bukan sabu ya, banyak kan pil anjing, terus BK, terus ganja sudah dari dulu kan begitu kan. Cuma memang waktu itu saya nggak mau nyuntik kayaknya. Bukan takut jarum, cuma nggak enak aja karena lihat teman-teman saya yang itu kayak jadi bukan tambah bagus, tambah on begitu. Nggak, kalau yang ganja kan cuma ketawa-ketawa aja, kita fun gitu kan. Tapi kalau yang udah pakai itu yang gula pisang gepeng tuh. Iya. Jadi udah pada ngaptak, udah jorok, nggak mau mandi, bau begitu. Itu kan anak putau kan begitu kan. Wah, ini repot nih kalau pakai ini. Itu jadi dari itu walaupun masih bandel juga masih berpikir juga ini kok jadi kayak jadi gini, jadi error. Akhirnya saya memutuskan nggak mau pakai itu. Jadi pakai yang kategori ringan-ringan aja. Tapi walaupun lama-lama bisa jadi gila juga karena teman saya udah terlalu ketergantungan ganja, malah ketawa-ketawa sendiri, ngajak ngomong gayung, ngajak ngomong hordeng begitu. Jadi karena berlebihan itu yang pakai ganjanya begitu, udah terlalu iya. Gayung dia yang ngomong apa reket apa yang membasmi nyamuk perang sama Belanda katanya. Ya begitu. Di luar. Itu bos, kalau dari bos sendiri ada nggak pesan untuk pengedar dan bandar? Ya pengedar, ingatlah bahwa apa kalian tabur akan kalian tuai. Selagi masih ada kesempatan bertobat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, bertobatlah sebelum terlambat. Karena narkoba itu pilihannya cuma 3 kok. Pertama, ya agak ringan nih, penjara. Ya agak berat-berat sedikit itu ringan. Yang paling berat itu masuk rumah sakit. Koma. Yang paling terberat tuh masuk kuburan. Jadi cuma 3 pilihan hidup kalau orang pakai narkoba. Penjara, rumah sakit, kuburan. Jadi nggak ada pilihan yang keempat. Tinggal di Pondok Indah, Permata Hijau, dapat uang. Nggak ada. Cuma orang pemakai itu cuma 3 pilihan hidupnya. Dan juga para bandar, ingat, kalian nggak bisa lari lah. Kalian pasti akan merusak hidup kalian. Terutama kalau sadar kalian tuh jadi pengkhianat bangsa. Karena merusak generasi bangsa yang kalian lagi rusak. Bukan hanya diri kalian. Dia pertama dirinya dirusak, keluarganya dirusak. Mana ada keluarga yang bangga? Anaknya bandar narkoba, pemakai narkoba. Pasti kan? Dan terutama bangsa dan negara Indonesia yang dirusak. Ini kan pengkhianat. Ini kan yang harus dapat hukuman. Kalau orang perang aja kan pengkhianat apa yang dilakukan? Tembak mati. Seperti itu. Kalau untuk pengguna sama keluarga pengguna?
Keluarga pengguna terutama, ini bukannya bencana, nggak ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Kami sudah rehab, banyak yang bisa pulih. Puji Tuhan, banyak, alhamdulillah banyak bisa pulih. Puji Tuhan. Artinya mereka harus kerjasama. Seringkali yang jadi masalah ketika anak itu narkoba, udah rasa kiamat. Rasanya nggak bisa pulih, bisa. Cuma jangan lupa, mereka juga masih bisa relate kembali. Makanya cara menanganinya itu harus belajar lah. Kami bisa ajarkan begini-begini mana. Jadi jangan anak-anak kecanduan narkoba itu, apalagi dalam proses pemulihan itu dihakimi. Kalaupun sudah pulih, misalnya uang 100.000 hilang, langsung, oh ini capek nyuri, jangan. Padahal keselip atau udah lupa dibelanjain, baru ingat. Nah, itu udah melukai. Karena gini, anak-anak mantan pecandu itu selalu diingat bahwa mereka tuh harus pasti posisi stabil. Mereka drop sedikit, mereka bisa pakai tuh, rindu pakai. Mereka terlalu gilang sedikit bisa pakai. Jadi bagaimana dalam konteks itu tetap stabil mereka kejiwaannya. Jadi jangan sampai terlalu gembira nggak didampingi bisa make, ketemu teman-teman reunian bisa make, kan gembira tuh kan. Ya dapat duit banyak kan gembira, bisa make tuh. Tapi demikian juga nggak ada duit juga stres, diputusin pacar itu bisa make juga. Jadi bagaimana stabil begitu orang seperti itu. Jadi nah ini fungsinya anak pecandu. Gini, kalian harus sadar tadi seperti saya bilang pilihannya cuma 3 bagi kalian. Paling ringan itu penjara, 4 tahun, 5 tahun segala macam. Paling agak menengah itu adalah rumah sakit. Dan yang paling parah itu adalah kuburan. Tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Masa nggak mungkin dalam kubur, ya Tuhan saya mau bertobat, kan nggak ada kesempatan itu. Nggak ada kesempatan, Tuhan bilang bangkit-bangkit dulu ya, gitu kan. Jadi selagi ada kesempatan, bertobatlah. Kalau mereka yang pengguna nih, terus dia sadar nih, apa nih langkah-langkahnya nih yang harus dilakukan? Kan kalau ngomong ke keluarga malu atau misalnya kalau dia malu, dia bisa lapor ke BNN, ke Kemensos, ke Kemenkes, atau kalau mau kami bisa ke GMDM. langsung datang gitu. Langsung datang, telepon, kita janjian, baru kita asesmen. Kita akan lihat nih orang ini pecandu adiksi, ketergantungan, atau coba-coba karena teman itu, atau situasional. Situasional pas lagi ulang tahun, ada kawinan, ada reunian, itu kan situasional. Kalau coba-coba kan dia penasaran. Biasanya yang coba-cobanya anak-anak SMP. Keren juga nih narkoba. Nah, coba-coba akhirnya, nah kecuali yang adiksi, ketergantungan. Nah ini mungkin harus rehat inap. Kalau yang coba-coba kita hanya bimbing aja, bikin komitmen. Kadang kita kasih tahu bahayanya lu kalau ketergantungan begini. Masa depan lu hancur, bisa dipecat dari kerjaan, pecat dari sekolah, mana ada segala macam begini, bisa important, bisa ini. Kita kasih tahu lah segala macam kerusakan-kerusakan seperti itu. Tapi kalau yang udah adiksi susah kita kasih tahu karena mereka kita kasih tahu bagaimanapun kan rasa tagih. Nah itu mereka harus di ruang isolasi dulu, harus di detox dulu untuk segala macam. Saya rasa ketika seminggu 2 minggu udah hilang rasa ketagihannya baru dikeluarin. Diajar bimbingan rohani 3 bulan sampai 6 bulan begitu. Kalau keluarga khususnya orang tua tahu anaknya nih kena nih, dia belum tahu nih pengguna atau pengedar atau itu apa yang harus dilakukan? Laporkan ke BNN, laporkan ke Kemensos, Kemenkes, IPWL pemerintah atau kami swasta kan banyak IPWL. Salah satu orangnya. Pertama kalau mungkin orangnya pasti kan rata-rata nggak mau. Konseling dulu. Datang dulu. Kita akan tanya, kita asesmen orang tuanya. Mulanya kapan ini? Gejala-gejalanya apa? Barang-barang hilang, begini-begini, tukang ngelawan dulu, sangat sensitif. Mengadakan itu banyak bertemu orang-orang yang tidak itu dikenal segala macam kan banyak ciri-ciri daripada itu ya. Kita lihat karakternya, kita lihat psikisnya dan segala macam. Oh, biasanya dari itu pun nggak usah pakai tes urin kita tahu ini pasti narkoba. Bahkan karena kita udah 10 tahun bisa kita tahu oh jenisnya kayaknya pakai ganja nih, pakai gorila nih, pakai putau nih, anak sabu nih, anak ineks kita tahu tuh biasanya. Apalagi kalau yang asesmen mantan-mantan gitu mereka tuh tahu betul. Saya kalau orang tua kan masih bisa itu kan. Tapi kalau orang tua bikin ciri-ciri berarti biasanya kita kalau anaknya undang mau sini bagus. Tapi kalau enggak kita intervensi. Orang tua bikin surat permohonan untuk intervensi anaknya. Jadi tanggung jawab, tanggung gugat apabila ada tuntutan orang yang ditangkap orang tua karena atau sebalik istrinya atau istrinya minta tangkap suami atau suami tangkap istrinya. Dan macam-macam lah segala sesuatu. Pokoknya ada hubungan talian darah begitu. Mereka memberikan itu baru kita intervensi tangkap bawa kemari untuk direhabilitasi mulai programnya. Kalau masyarakat kan suka nggak enak nih, Pak RT ngelihat terus, wah nggak enak nih sama orang tuanya kok dibilangin. Itu gimana, Bos? Bisa lapor ke polisi, ke rehab segala macam. Nanti mereka harus panggil orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak mau, ya berarti kita minta tolong polisi untuk mengadakan intervensi. Oke. Untuk mengadakan intervensi, baru nanti habis sudah intervensi orang tuanya dipanggil. Bu, anak ibu ternyata positif. Wah, seru juga ya, sahabat RPK.
Eh, terakhir nih bos, Ya. pesan untuk Indonesia bersinar. Ini nih yang paling saya senangi. Walaupun nggak mudah. Oke. Pesan saya, kita harus aware, harus peduli betul-betul tentang bahaya narkoba ini. Karena ini yang lagi dihancurkan bukan hanya perorangan, tapi bangsa. Jadi yang lagi dihancurkan kan bangsa Indonesia. Kita sebagai warga negara yang baik, apalagi kita kalau anak Tuhan, kan kata Alkitab, usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang. Jadi kita harus ada berkarya bagi negara ini. Nah, negara ini sedang lagi menuju jurang kehancuran akibat narkoba. Harus dong ada perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Jadi dengan yang seperti teman-teman dari RPK ini lakukan, ini salah satu bagian. Tapi bisa tentu media-media yang lain, masyarakat yang lain. Misalnya apa? Mengadakan seminar-seminar narkoba di gereja-gereja, di sekolah-sekolah yang bukan hanya 10 tahun sekali, 5 tahun, setahun 2 kali kalau bisa. Karena lagi darurat. Ini harus diingat, lagi darurat narkoba. Jadi orang yang baru masuk sekolah di penyuluhan minimal, sudah mau keluar pun diberikan penyuluhan. Karena ingat, semua narkoba ini terus berkembang. Kadang-kadang obat-obat herbal aja mereka pikir obat untuk detox supaya kurus, nggak tahan lapar, ternyata itu sabu yang sudah dimodifikasi. Oh iya, kan banyak orang pikir kan ini obat kurus, kan orang kan mau kurus, nggak mau kayak gemuk kayak saya gini kadang-kadang gitu kan. Jadi tapi kurusnya salah, harusnya olahraga atau diet gimana. Tapi kan banyak diet ternyata waktu tes urin positif. Loh, saya ini kan perlu ada pengetahuan. Kita kasih tahu ini loh. Ya. Kayak contoh waktu Raffi Ahmad ketangkap, Katinon. Itu kan obat teh Arab istilahnya kan, yang untuk stamina. Iya, stamina kuat tapi otaknya rusak, kan harus dikasih tahu. Makanya itu akhirnya masuk golongan adalah peraturan Permenkes. Ya, peraturan Menteri Kesehatan yang menyatakan itu narkoba. Termasuk juga gorila, tembakau super. Itu kan dari rokok yang cuma disemprot. Tapi ternyata daya rusaknya 8 kali dirusak daripada ganja. Kalau ganja biasanya yang jadi gila 5 tahun baru gila, ini 3-6 bulan langsung jadi gila. Karena apa? Daya rusaknya. Tapi nggak ada di Undang-Undang 35 kan, maka timbullah Permenkes. Nah, ini kan perlu diberitahukan, wawasan-wawasan ini kan. Kalau umum kan ya tahu ganja, tahu sabu, tapi nggak tahu gorila itu apa, katinon itu apa, krokodil drug itu apa, vape itu kenapa bisa jadi sekarang dipakai. Karena orang kan minum vape kan ada wah enak nih. Mereka nggak sadar ternyata temannya udah pakai ganja liquidnya di situ. Tes urin positif, oh, tadi saya cuma minum ngisep vape, nggak tahu kan. Nah itu dia, makanya itu perlu ada pemahaman. Ketangkap, saya cuma dititipin nih Pak. Ya, udah tahu teman lu pecandu, dititipin. Berapa? 0,5 kilo, hukuman lu ancaman mati. Temannya mana yang nitipin? Udah hilang, di handphone nggak bisa ditumbuh. Wow, ternyata udah kabur ke Medan, ke Aceh, atau ke Manado. Dia bingung, atau ke luar negeri pula. Bagaimana cara nangkapnya? Nah, itu kan perlu pemahaman. Mereka harus tahu hukumnya, dampaknya kalau mereka menerima titipan orang begitu. Come on, itu dampaknya nggak main-main. Sekali titipan lalu ternyata 1 kilo titipan itu. Waduh. Dia pikir ini tolong karena kita lagi urus juga anak gereja ini, dia dikasih uang 2,5 juta untuk bawa 20 atau 30 kilo ikan asin teri Medan, ikan asin teri Medan dibawa. Satu kali dia harus mikir, masa bawa pakai Grab bayarnya 2,5 juta dengan teri Medan cuma 30 kilo. Tapi karena dia nggak ada perhitungan lagi, ketiga kali ternyata ketangkap. Ternyata dalam teri Medan itu ada 1.000 butir ekstasi yang ditaruh di tengah-tengah. Dia nggak tahu mana, kan waktu suruh bawa kan dia nggak meriksa terinya satu di dalamnya. Cuma karena duit 2,5 juta. Ada juga bawa buku kamus bahasa Inggris. Ternyata dalam kamusnya itu sudah dibolongin tengahnya, ditaruh 1,5 kilo. Ada 5 buah kamus, totalnya 1,5 kilo sabu. Dibayar juga 5 juta. Harusnya bingung, masa kamus bahasa Inggris bawa ke orang dibungkus plastik, bayarannya 5 juta. Cuma karena udah buta dengan uang, 5 juta kan lumayan ya. Bisa kemana kan? Akhirnya ketangkap, nangis-nangis. Ancaman hukuman yang lebih kaget lagi, kena pasalnya 112, 114, 132. Hukuman seumur hidup, hukuman mati itu maksimalnya tuh. Nah kebayang cuma gara-gara uang 5 juta baru dapat 15 juta ketangkep. Nah ini kami lagi tangani orang-orang seperti itu. Nah itu kan perlu pada pemahaman ke orang-orang jemaat, gereja, orang sekolah, supaya mereka mengerti dan waspada gitu loh. Jangan dibodoh-bodohin oleh bandar. Seperti itu. Itu pesan saya, pokoknya bersatulah.
untuk melihat ini harus bergerak bersama, adakan sekecil apapun peran untuk masyarakat itu luar biasa. Baik. Terima kasih, Bos. Siap. Terima kasih. God bless. Ya, sahabat RPK, demikian tadi Bos Office kali ini. Bersama bos kita, Pendeta Jeffrey Tambayong, Ketua Umum GMDM, dan saya Argo bersama dengan tim kerja Arthur Thyssen dan Daniel Tanamal harus undur diri. Salam.